Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran AMDAL PT Marumo Indonesia Forging kawasan industri Karawang. Nah, untuk anggota dari kelompok 3 ini sendiri yaitu ada Rizky Reza Radana dengan NIM 135200037 dan saya sendiri Hasna Latifah Irsyadia dengan NIM 135200041. Next. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai profil usaha, yang kedua permasalahan, yang ketiga penyelesaian masalah dari perusahaan, yang keempat solusi dari kelompok 3, dan yang kelima analisis permasalahan. Nah, untuk materi yang pertama mengenai profil perusahaan akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Marumo Indonesia Forging merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri komponen kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, atau lebih dari kapasitas produksi sebesar 7.402.500 komponen per tahun. PT Marumo Indonesia Forging merupakan anak perusahaan yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing antara Marumo Industri Co. Ltd. yang berkedudukan di Jepang dan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Juni 1998 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan nomor 209 yang dipimpin langsung oleh Yuichi Yamamoto dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1996 berdasarkan izin usaha nomor 68-3/PMA/1995. Perusahaan ini mengolah bahan baku baja tanpa melalui fabrikasi oleh pemesinan untuk menghasilkan komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan bermotor. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai permasalahan dari PT Marumo Indonesia Forging ini sendiri. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu mengenai jumlah tenaga kerja PT Marumo Indonesia Forging sebanyak 258 orang menimbulkan limbah berupa air limbah domestik dari toilet dan utilitas serta limbah padat domestik berupa sampah rumah tangga dan polusi udara akibat mobilisasi karyawan yang menggunakan kendaraan juga kendaraan operasional. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai volume limbah cair domestik dan produksi sebesar 19 meter pangkat 3 per hari masuk ke tangki septik sistem resapan, sedangkan limbah non cair dikumpulkan di TPS limbah non B3. Nah, untuk permasalahan yang utama yaitu pada PT Marumo Indonesia Forging ini yaitu mengenai polusi udara atau emisi udara yang dihasilkan oleh aktivitas produksi dari 5 buah cerobong rata-rata menghasilkan partikulat sebesar 0,080 mg per meter pangkat 3, SO2 0,115 mg per meter pangkat 3, NO2 0,05 mg per meter pangkat 3, CO atau karbon dioksida sebesar 3,3 mg per meter pangkat 3 dengan opasitas kurang dari 10%. Next. Nah, untuk solusi atau penyelesaian dalam menanggulangi permasalahan ini yaitu terdapat 3 peranan penting, yaitu yang pertama peranan masyarakat. Peran masyarakat Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dalam hal ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam pengawasan pencemaran kualitas udara yang dilakukan oleh PT Marumo Indonesia Forging. Berikutnya yaitu mengenai peran pelaku usaha. Nah, untuk menanggulangi permasalahan ini terdapat beberapa solusi yaitu dengan cara penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar,
remediasi, rehabilitasi, restorisasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai peran pemerintah. Peran pemerintah ini sendiri yaitu dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mengatur penyediaan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan atau subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang terakhir yaitu mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Berikutnya yaitu solusi dari kami kelompok 3. Yang pertama, masyarakat sekitar perlu mengawal proses pengelolaan lingkungan hidup dari PT Marumo Indonesia Forking agar tidak menyimpang terhadap aturan, serta selalu melakukan komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus-menerus. Solusi kedua, PT Marumo Indonesia Forking harus membentuk tim AMDAL untuk mengurangi risiko-risiko terburuk ketika pelaksanaan kegiatan dijalankan. Yang solusi ketiga, masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang agar dapat memfasilitasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Kemudian ada analisis permasalahan. PT Marumo Indonesia Forking bermasalah pada tahap operasi. Kegiatan tersebut berupa penggunaan bahan baku limbah cair domestik dan produksi sebesar 19 meter ketika per hari menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya, dan adanya 5 buah cerobong asap menimbulkan pencemaran udara ketika beroperasi. Kemudian untuk komponen KA ANDAL, RPL, dan PKL dari sumber yang kami dapat tidak dijelaskan atau dicantumkan komponen-komponen tersebut, sehingga kami menganggap bahwa PT Marumo Indonesia Forking belum melengkapi komponen tersebut, dan solusi dari pemerintah mengatakan bahwa PT Marumo Indonesia Forking diwajibkan memiliki dokumen UPK dan UKL. UKL yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan UPL merupakan upaya pemantauan lingkungan. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Berikut ini daftar pustaka yang kami ambil dari skrip tesis dari Saudara Ramadan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, saran, maupun tanggapan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.